soalnya nih. Inilah HB, terduga pelaku kasus pembunuhan balita berumur 3,5 tahun yang ditemukan tewas terbakar di rumah kontrakan di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kosambi, Kabupaten Tanggerang, Banten. Pelaku berprofesi sebagai security di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelaku merupakan kekasih ibu kandung korban yang baru menjalin asmara selama 2 bulan terakhir. Kami pun mendatangi lokasi pembunuhan yang berada di tengah permukiman padat. Jarak antara rumah tempat kejadian dengan rumah tetangganya terbilang cukup dekat. Rumah pelaku baru dihuni 3 minggu terakhir. Rumah berada sangat dekat dengan tetangganya, Ruli Bango, yang juga menjadi orang pertama yang mengevakuasi jenazah korban. Ruli mengaku tidak mendengar suara apapun di malam pembunuhan terjadi. Waktu kejadian di hari Sabtu ataupun Minggu kemarin, apa yang Bapak dengar? Kalau saya, sepengetahuan saya, dengar jeritan dari ibu korban yang minta tolong anaknya, katanya, anak saya dibakar, anak saya mati. Nah, saya dalam posisi di rumah lagi tiduran, kaget. Lalu saya manggil ke istri saya, "Ma, ada apaan tuh di depan? Ada yang jerit." Coba tanyain, saya keluar. Nah, keadaannya si ibu udah guling-gulingan di sini. Warga panik, akhirnya paniknya takut kebakaran, ngerembet kemana-mana. Ya udah pada nyelamatin, pada ngambil air semua dari dapur, dari musola semua dievakuasi sendiri. Itu pun udah ngebel ke pemadam juga, tapi belum datang. Alhamdulillahnya udah padam sama warga. Kalau untuk malam ini saya juga nggak dengar suara apa-apa, aneh-aneh nggak dengar. Nggak tahu si bapak itu yang ngontrak di sini bawa anak atau bawa perempuan atau ibu-ibu, saya nggak tahu. Tahunya dia itu sendiri di sini. Kalau untuk si pelaku, dia belum ada sebulan ya tinggal di sini, setahu saya ya. Itu pun waktu dia pertama kali ngontrak di sini, saya pernah nanya. Saya kan suka sholat juga kan di sini, dia pintunya suka kalau buka. Kalau bocahnya saya belum pernah lihat. Iya, nggak pernah lihat ada anak kecil di kontrakan ini. Sama si ibunya juga nggak pernah lihat. Dan salah satu hal yang diungkap oleh pihak polisian pada saat menjelang penemuan dari jenazah korban di dalam kamar adalah kondisi rumah kontrakan yang disewa bulanan ini dalam kondisi yang terkunci. Nah, kunci yang dibuang oleh pelaku ditemukan oleh penjaga musola yang berada cukup dekat dari tempat lokasi kejadian di selokan. Dan ini adalah selokan tempat ditemukannya kunci yang pada akhirnya bisa membuat warga di sini berhasil membuka pintu rumah untuk kemudian melakukan evakuasi dari jenazah bocah yang menjadi korban pembakaran. Kami menyambangi rumah duka untuk menemui ibu korban di Desa Rawarengas, Kosambi, Kabupaten Tanggerang, Banten. Pasca tewasnya korban, keluarga menunjukkan rekaman video kenangan terakhir. Video memperlihatkan mendiang bercanda dengan riang gembira. Ditemui pada Kamis 1 Mei lalu, ibu korban masih terbaring tak berdaya, tak percaya anak ketiganya pergi untuk selama-lamanya. Suwandi menjelaskan, ibu korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 2 bulan. Tidak ada cekcok sebelum kejadian. Karena itulah ia menyangkal motif pelaku membunuh korban karena dendam terhadap kakak dari ibu korban yang tak merestui hubungan asmara dengan ibu korban. Itu kalau tidak setuju sama pelaku, itu dari pihak keluarga kami tidak ada yang mengatakan tidak setuju sama pelaku. Kalau emangnya dari keluarga kami tidak setuju sama pelaku, ngapain dong dia datang kemari, kami terima gitu. Kalau dari pihak keluarga sih, kalau hukuman 15 tahun kami tidak setuju. Kami pengennya hukumannya setimpal dengan apa yang diperbuatkan keponakan saya, kalau bisa mau hukuman mati. Pelaku HB sempat melarikan diri dan ditangkap saat tengah bersembunyi di sebuah masjid di daerah Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa 29 April lalu. Pada rilis Rabu 30 April lalu, Polda Metro Jaya menjelaskan motif pelaku karena kesal korban terus menangis meminta dibuatkan susu.
Pelaku juga disebut polisi dendam terhadap kakak dari ibu korban karena tidak merestui hubungannya. Maraknya anak-anak menjadi korban kekerasan, menurut kriminolog Edi Hasibuan, sebagai bentuk kejahatan yang pantas dihukum berat. Selalu anak-anak menjadi korban, karena memang yang mudah kadang-kadang menjadi korban itu adalah anak-anak. Anak-anak tidak melakukan pembalasan, anak-anak hanya menerima ya. Ini orang tuanya nih. Anak-anak kerap menjadi korban kekerasan baik oleh orang-orang lain ataupun juga bahkan oleh orang terdekat. Padahal anak memiliki hak untuk tumbuh dan hidup dengan nyaman. Tentu saja hal ini patut mendapatkan perhatian tidak hanya oleh orang tua namun juga oleh kita, terutama bagi anak-anak yang berada di lingkungan sekitar kita. Kini saatnya kita menghentikan kekerasan terhadap anak, dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Sufiani Tanjung, Andriawan Saputra, Jakarta.